Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Science Maestro. Belajar sains asik ala master. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video dari saya. Dan pastikan juga kalian klik tombol like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Bagian pertama. Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia terlihat dari berbagai ekosistem yang ada di Indonesia, seperti ekosistem pantai, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, dan ekosistem terumbu karang. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan ekosistem terumbu karang yang dihuni oleh berbagai jenis spesies. Beragamnya spesies yang menempati suatu ekosistem dapat membentuk keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Selain keanekaragaman tingkat ekosistem, apa jenis tingkat keanekaragaman hayati yang lainnya? Keanekaragaman hayati Indonesia sangat tinggi. Bagaimana cara mempelajarinya? Simak video berikut untuk mengetahui jawabannya. Keanekaragaman hayati pada tanaman Sansevieria ini merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu spesies. Keanekaragaman tersebut terbentuk karena beberapa faktor, salah satunya adalah variasi gen. Selain keanekaragaman tingkat gen, terdapat juga beberapa jenis tingkat keanekaragaman hayati, yaitu tingkat jenis dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Penyebab keanekaragaman hayati ada dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi atau fenotip organisme. Sedangkan faktor luar relatif labil pengaruhnya terhadap morfologi atau fenotip organisme. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen merupakan unit terkecil yang terdapat dalam kromosom yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sifat keturunan suatu makhluk hidup. Susunan perangkat gen menentukan ciri dan sifat pada individu yang bersangkutan. Perbedaan gen atau variasi gen pada setiap makhluk hidup menyebabkan sifat yang tidak tampak atau genotip dan sifat yang tampak atau fenotip pada setiap makhluk hidup berbeda. Perbedaan susunan perangkat dasar gen setiap individu dalam satu spesies akan mengakibatkan terjadinya keanekaragaman gen. Bisa kita lihat pada contoh berikut. Di sini terdapat macam-macam anjing. Meskipun bervariasi, anjing-anjing ini masih dalam satu jenis atau satu spesies. Yang membedakan antara anjing satu dengan anjing yang lain sehingga tampak berbeda adalah materi genetik yang terdapat dalam tubuhnya, sehingga menyebabkan perbedaan sifat yang tampak atau fenotip. Begitu pula, hal yang sama terjadi pada ayam-ayam berikut. Keanekaragaman gen pada ayam yang dapat terlihat pada perbedaan sifat antara lain warna bulu dan bentuk pialnya. Keanekaragaman gen dapat terjadi secara alami akibat perkawinan antar makhluk hidup yang sejenis. Susunan gen suatu individu berasal dari kedua induknya.
Kombinasi susunan perangkat gen dari kedua induk tersebut akan mengakibatkan keanekaragaman individu dalam satu spesies berupa varietas-varietas yang terjadi secara alami. Keanekaragaman gen juga dapat terjadi secara buatan melalui perkawinan silang atau hibridisasi. Jadi, keanekaragaman gen merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan variasi antar individu sejenis. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada suatu jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen, karena perbedaan antar spesies makhluk hidup dalam satu marga lebih mencolok daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Kita lihat contoh berikut. Di sini kita bisa lihat ada kelapa, lontar, aren, pinang. Yang keempat tumbuhan ini berada dalam genus yang sama, sehingga keempat tumbuhan ini dikelompokkan dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis. Contoh lainnya, ada sukun, empedak, dan buah nangka. Ketiga buah-buahan ini masih tergolong dalam satu genus, yaitu genus Artocarpus. Sehingga ketiga buah ini dapat dikelompokkan ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis. Selanjutnya di sini ada macan tutul, harimau, singa, dan jaguar. Keempat hewan ini dapat dikelompokkan ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis, karena memang keempat hewan ini masih dalam kelompok genus yang sama, yaitu genus Panthera. Jadi, keanekaragaman tingkat jenis menunjukkan berbagai jenis atau spesies makhluk hidup yang masih dalam satu genus atau famili yang sama. Untuk selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup atau biotik dengan lingkungannya atau abiotik. Hubungan timbal balik ini yang akan menimbulkan keserasian hidup dalam ekosistem. Setiap ekosistem memiliki ciri-ciri lingkungan fisik, lingkungan kimia, tipe vegetasi atau tumbuhan, dan tipe hewan yang spesifik. Perbedaan komponen-komponen penyusun ekosistem tersebut mengakibatkan perubahan dari interaksi yang ada, sehingga menciptakan ekosistem yang berbeda-beda pula. Kita lihat dua contoh berikut. Di sini ada beberapa jenis ekosistem, yaitu hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Ketujuh ekosistem ini dapat dikelompokkan ke dalam ekosistem darat. Perbedaan letak geografis akan menyebabkan perbedaan iklim pula. Iklim yang berbeda dapat mengakibatkan perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lama penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh pada jenis flora dan fauna yang hidup di daerah tersebut. Peristiwa inilah yang mengakibatkan terjadinya keanekaragaman ekosistem. Kita lihat contoh lain. Ada terumbu karang, pantai, laut lepas, sungai, danau, rawa. Keenam ekosistem ini adalah jenis ekosistem perairan, di mana dari ekosistem yang satu dengan yang lain memiliki jenis flora atau fauna yang berbeda-beda. Jadi, komponen abiotik di suatu ekosistem akan mempengaruhi jenis-jenis komponen biotik yang hidup di dalamnya. Peristiwa inilah yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, sekarang kita coba pelajari termasuk ke dalam golongan keanekaragaman hayati tingkat apakah makhluk hidup berikut.
Di sini saya memiliki beberapa jenis mangga. Ada mangga arum manis, mangga mana lagi, mangga falan, mangga golek, dan mangga madu. 5 jenis mangga ini termasuk jenis keanekaragaman hayati tingkat apa ya? Kelima mangga ini termasuk dalam kelompok keanekaragaman hayati tingkat gen. Karena kelima buah mangga ini masih tergolong dalam satu jenis tumbuhan yang sama, yaitu tumbuhan mangga atau Mangifera indica. Meskipun memiliki penampilan yang berbeda-beda, karena memang penampilan yang berbeda ini yang disebabkan oleh adanya gen yang berbeda-beda pula di dalam tubuh masing-masing tumbuhan mangga. Selanjutnya kita memiliki beberapa jenis jeruk. Ada jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk purut, jeruk bali, dan jeruk keprok. Dari kelima jenis jeruk ini termasuk keanekaragaman jenis apa ya? Kelima jenis jeruk ini masuk dalam kelompok keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kenapa? Mari kita lihat nama ilmiah masing-masing jeruk ini. Jeruk nipis, Citrus aurantifolia. Jeruk lemon, Citrus limon. Jeruk purut, Citrus histrik. Jeruk bali, Citrus maxima. Dan jeruk keprok, Citrus reticulata. Dari kelima nama ilmiah jenis jeruk berikut memiliki nama ilmiah yang berbeda-beda, namun pada nama genusnya adalah sama, yaitu genus Citrus. Sehingga kelima jeruk ini masuk dalam kelompok keanekaragaman hayati tingkat jenis. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video bagian selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.